kembali kita bertemu pada acara praktikum mata kuliah bakteriologi dan mikologi dengan topik uji sensitivitas, uji kepekaan. Ada dua isolat ya, kita pakai contoh untuk pembelajaran bahwa dalam penanganan suatu penyakit itu telah kita isolasi dan identifikasi agen penyebabnya. Nah, hari ini kita akan menguji kepekaan terhadap antibiotika, agen-agen yang kita berhasil isolasi dan identifikasi kemarin pada saat praktikum sebelumnya. Jadi hari ini pemahamannya bahwa uji kepekaan itu tujuannya untuk mengetahui bakteri apakah peka atau resisten atau intermediate istilahnya dalam pola kepekaan bakteri terhadap suatu antibiotika. Metode yang kita gunakan itu yang kita demonstrasikan ini sebagai contoh adalah uji kepekaan menurut difusi cakram menurut metode Kirby-Bauer yang lazim digunakan di laboratorium. Jadi seperti biasa ini kita api bunsen selalu kita siapkan api bunsen dan kita nyalakan ya nanti untuk sterilisasi alat-alat, karena nanti kita juga mempergunakan ini pinset. Ada pinset, kemudian ada nanti alat-alat lain yang digunakannya nanti kita mengambil paper disk. Ini. Kemudian ada swab cotton pad cukup ya untuk ini, jadi sudah steril. Kemudian ada bahan yang kita siapkan, ini media khusus untuk melakukan uji kepekaan, itu namanya media yang sudah standar, itu Muller-Hinton-Hagar Plate. Jadi kalau adik melakukan uji kepekaan bakteri terhadap suatu antibiotika, jadi pilihan media yang paling ideal adalah Muller-Hinton-Hagar Plate. Media yang lain bisa, tetapi sifat pertumbuhan bakteri itu akan berbeda-beda pada media lain. Tapi ini sudah distandarisasi untuk melakukan uji kepekaan dengan Muller-Hinton-Hagar Plate. Kita sudah siapkan di dalam keadaan steril. Kemudian dalam metode Kirby-Bauer itu kita nanti menggunakan standar namanya kekeruhan bakteri, jumlah bakteri yang kita tanam itu menggunakan standar kekeruhan McFarland. Ya, ada dalam uji kepekaan media itu adalah Muller-Hinton Hagar ya, Plate. Kemudian ada tentu di sini isolat bakteri. Ini syaratnya harus sudah murni teridentifikasi, istilahnya sudah teridentifikasi. Kemudian di sini ada standar ya. Standar yang kita gunakan adalah metode Kirby-Bauer. Nah, dalam standar ini, dalam metode Kirby-Bauer ini ada menggunakan standar McFarland. McFarland yang kita gunakan adalah McFarland standar. Ini estimasinya kalau nanti baca di referensi itu kandungannya 1/10⁸ CFU per ml. Nah ini kekeruhannya seperti ini. Jadi per ml ini estimasinya bakteri yang terkandung di sini distandarisasi itu 1/10⁻. CFU ini adalah colony forming unit.
CFU itu koloni forming units. Ini satuannya. Nanti untuk ini pengetahuan tentang CFU nanti pada praktikum yang keempat, nanti gimana caranya mendapatkan menghitung koloni yang tumbuh, ini namanya satuannya adalah koloni forming unit. Nah, perlu juga diketahui bahwa McFarland ini membuat standar kekeruhannya itu suspensi ini. Nanti kalau adik juga baca referensi itu kalau tidak salah ada barium klorida 2H2O dan ini asam sulfat. Ini 1%, ini 1%. Nah, di dalam McFarland ini suspensinya yang nanti bisa pahami ya. Dalam McFarland ini membuat McFarland ada tabungnya McFarland setengah, jadi macam-macamnya tuh artinya tabung-tabung McFarland yang digunakan. Itu McFarland setengah, ada tabung McFarland 1 sampai 10 McFarland 10. Jadi ada 11 tabung misalnya. Nah, pada umumnya untuk uji kepekaan ini bakteri-bakteri pada umumnya bakteri yang gram negatif atau bakteri yang lain mempergunakan McFarland setengah. Nah, ini sudah bisa kita pesan ya di lab-lab tertentu yang sudah membuat ini larutan McFarland. Jadi kalau saya bandingkan di sini yang ada ini McFarland 10-nya yang tabung nomor 11 ini. Ini bisa dibedakan kekeruhannya, ini sangat keruh. McFarland setengah ini lebih kurang keruh. Kalau di memiliki mungkin istilahnya optical density, kalau di spektrofotometer ini berbeda-beda dengan panjang gelombang yang digunakan pada umumnya adalah 600 nanometer. Nanti estimasinya kekeruhannya akan berbeda-beda. Ya, penyerapan terhadap ini juga cahaya pun juga berbeda-beda. Sehingga tampaknya kekeruhan ini adalah nanti juga kita lihat secara visual gitu ya, secara visual. Nah, ini dalam uji kepekaan ini kita harus mengacu karena mempergunakan dalam metode Kipli-Bauer ini acuannya adalah standar kekeruhan namanya McFarland setengah. Jadi di sini standar kekeruhan bakteri, jumlah bakteri per ml sudah diestimasi sekian, 1 kali 10 pangkat 8. Kita siapkan. Gimana caranya menyiapkan ini? Adalah pertama yang perlu pahami untuk membuat biarkan dengan nanti kekeruhannya sesuai dengan ini McFarland setengah adalah kita siapkan dulu. Kalau di acuan penuntut praktikum ini adalah media steril, triptikis soy broth istilahnya atau bullion. Kita siapkan di sini, tadi saya nyiapkan adalah 2 ml, sudah steril. Nah, dalam acuan penuntut praktikum itu, kalau kita estimasikan 1 ml kaldu ini atau nutrien ini, yang cair ini, bullion ini, itu kita nanti pupuk inokulasikan 1 koloni kalau tidak salah ya. Kalau di sana di penuntutnya 3-10 dalam 4-5 ml. Nah, saya estimasikan 1 ml itu adalah 1 koloni. Kita tanam koloni yang sudah murni ya, syaratnya koloni sudah murni. Nah, dalam acara praktikum ini kita mempergunakan E. coli. E. coli 1, yang lainnya adalah E. coli yang Klebsiella, sp yang sudah kami siapkan ya di sini di media embak. Jadi koloni E. coli akan terlihat hijau metalik dan koloni Klebsiella dia mukoid besar. Ini namanya media EMBA, media selektif untuk menumbuhkan bakteri gram negatif.
Di sini terlihat bahwa koloni E. coli itu ada yang kecil-kecil, terlihat hijau metalik. Pertumbuhannya jarang. Kemudian ada di garis tersebut juga ada pertumbuhan koloni yang mukoid besar. Nah, kita coba nanti sebagai contoh dalam uji kepekaan ini 2 isolasi. Nah, kita pertama itu adalah sekarang mengambil ini. Jadi kita pakai usa, kita panaskan di api bunsen ini usanya sampai steril. Nah, kemudian kita langsung fokuskan. Ya, sebelum kita ambil, kita pastikan dingin. Kita bisa sentuhkan pada media yang kosong. Ini ujung usahanya, kita memastikan bahwa usaha itu steril dan dingin dan tidak terkontaminasi. Nah, kita ambil koloni E. coli ini yang hijau metalik, kecil dia. Kita ambil. Nah, 1 koloni, kemudian kita tanam ke media Triptychis sui cair ini atau bulion ini dengan cara demikian. Nah, oke, setelah itu kita tutup kembali tabungnya, kita kembali sterilkan ini ya posanya. Nah, setelah itu ini kita inkubasikan di inkubator. Ya, kita inkubasikan. Nah, ini nanti kita inkubasikan selama 1-2 jam dalam inkubator suhu 37 derajat Celcius. Selama 1-2 jam, adik-adik jangan lupa selalu mengadakan pengamatan tentang pertumbuhan yang terjadi di sini, di biakan ini nanti, di bulion ini. Nah, harus disesuaikan akhirnya dengan ini, dengan makparan setengah kekeruhannya secara visual. Jadi pada umumnya adik tidak bisa sendiri mengevaluasi atau menentukan. Semakin banyak teman minta tolong sebagai panelis secara visual, apakah sudah cocok ini kekeruhan atau belum dengan makparan. Nah, selama 1-2 jam itu. Nah, kalau sudah tercapai, langsung adik siap untuk lakukan uji kepekaan. Kalau nanti umpamanya adik waktu pengamatan ini, biakan ini selama 1-2 jam itu, bahkan ada kadang-kadang saya baca referensinya yang ada sampai yang 3 jam dalam suhu 37 derajat Celcius. Biakan ini terlalu keruh, itu caranya adalah disetarakan lagi, diambil kaldu yang sama, Triptychis sui cair, kita tambahkan ke sini ke biakan yang keruh sampai tercapai kekeruhan yang sama dengan makparan. Itu. Jadi mudah ini. Jadi bisa pakai ACL fisiologis yang steril, adik tinggal menambahkan ke biakannya sehingga tercapailah kekeruhan itu sesuai dengan kekeruhan yang terjadi dalam tabung makparan ini. Ya. Kalau belum tercapai, tadi tinggal tunggu lagi, inkubasikan lagi. Sehingga laju pertumbuhan bakteri mungkin belum maksimal. Nah, itu tinggal menunggu waktu diinkubasikan kembali. Mungkin beberapa menit lagi, diambil lagi, cocokkan. Nah, itu caranya sangat sederhana. Nah, kalau ini sudah sesuai dengan makparan, ya, saya umpamakan ini sudah selesai, saya punya biakan, saya ambil sekarang ada di inkubator. Nah, ini di inkubator sudah saya tanam ya tadi sebelumnya biakan bakteri, isolat bakteri E. coli-nya dengan Klebsiella. Dan ini secara visual saya melihat adalah sama meskipun warna mediumnya agak ini ya, yang bulionnya ini ya, agak berbeda warnanya, tapi kekeruhannya hampir sama. Nah, lanjut setelah itu, nah kita sekarang mulai ini melakukan berikutnya. Kalau sudah itu sesuai ya dengan kita ada penyetaraan tadi sesuai. Nah, lanjut kita
menanam nanti biakan ini ke dalam media Mueller-Hinton agar. Caranya adalah sederhana sekali, jadi adik tinggal ambil swabnya, ambil swab ini ya, swab. Nah ini kita kasih label, misalnya ini E. coli ya, biakan E. coli, kita ambil, kemudian kita celupkan swabnya ke dalam biakan. Nah kemudian kita tanam di sini di Mueller-Hinton agar dengan cara mengusapkan di seluruh permukaan Mueller-Hinton agar secara merata. Nah pastikan betul-betul rata di sini. Kalau adik merasa biakannya dalam osa ini sudah berkurang gitu, mengering, belum basahnya, jadi biakan di dalam permukaan ini, bisa adik ini lagi, bisa adik ambil kembali. Ya. Nah usapan tadi adik tinggal lanjutkan ya pada bagian yang belum ada biakannya, inokulumnya tadi kita usahakan merata, itu akan tampak secara visual ya. Begitu adik mengerjakan akan tampak. Nah boleh melakukan usapan berlawanan arah untuk tujuannya meratakan inokulum di permukaan. Nah selesai. Ini ya, tahap itu sudah pemupukan. Nanti kita tinggal menunggu 5-10 menit sampai ini terserap biakannya ke dalam media. Nah setelah itu ini kita suci amalkan. Setelah itu nanti isolat berikutnya yang kedua ini kita juga ambil ya, kita tanam ini ya, yang Klebsiella tadi ya, yang Klebsiella sp yang mukoid sudah pasti ini adalah gram negatif. Nah dengan cara yang sama kita juga lakukan ini pada media yang lain. Jadi per plate itu kita usap dengan cara yang sama, kita putar ini agar gerakan tangan itu bisa lebih leluasa, lebih bebas, tapi jangan sampai melukai permukaan media. Nah ini masih basah, masih bisa saya putar-putar ininya, permukaan swabnya ya, biar betul-betul rata. Nah sudah rata, baru kita siap makan. Nah kemudian kita tunggu biakannya. Nah selanjutnya kalau sudah terserap dalam dalam media tersebut, inokulum tersebut, nah kita siapkan sekarang. Nah ini ada bahan yang harus kita siapkan juga adalah paper dish ya, paper dish. Ini contohnya paper dish dari produk dari Oxowit. Ada paper dish. Nah ini yang kita uji dalam kita melakukan uji kepekaan ini, sensitivitas ini, kita tentunya harus mengacu pada jurnal atau hasil-hasil penelitian yang update istilahnya ya. Antibiotika apa saja yang bisa digunakan untuk ini kita uji untuk biakan isolat
E. coli. E. coli ini E. coli yang kita identifikasi kemarin dari apa namanya kasus bahwa E. coli ini adalah E. coli patogen. Ya, kita misalnya isolasi dari organnya, kita isolasi dari darahnya, dari kasus itu dari ayam, dari ternak yang sakit itu ada E. coli, yang ini E. coli patogen, dan ada juga Klebsiella. Nah, kita mengacu pada jurnal atau referensi yang aktif antibiotika yang kita gunakan, dan ini secara komersial adik sudah bisa pesan. Ya, salah satunya adalah produk Oxoid. Produk Oxoid, jadi satu ini adalah single disk ya. Single disk namanya. Single disk. Ada yang ini, model yang lain adalah multodisk. Ada multodisk. Yang single disk ini antibiotikanya satu box ini isinya mungkin sekitar 5 cartridge. Ini bentuknya di dalamnya cartridge. Jadi di sini sudah tertera antibiotika apa yang dipesan. Di sini contohnya adalah doxycycline. Ya. Ini contohnya, misalnya ya nih ada doxycycline. Dengan kodenya nanti di paper disknya adalah DO. Misalnya ada tetracycline. Di sini adalah hurufnya T. Atau mungkin ada streptomycin. Ini hurufnya S. Itu nggak ada umumnya. Jadi antibiotika inilah yang sudah merupakan paper disk standar yang kita akan uji terhadap ini isolat tersebut. Kalau yang multodisk ini pernah saya tahun yang lalu, ini bentuknya kayak begini. Kayak sini. Ini paper disknya. Ini paper disk, jadi paper kertas yang bentuknya seperti cakram ini ya, bulat-bulat gitu. Ini ada tulisan, nanti di sini ada tulisannya kodenya DO. Kalau di sini tulisannya kodenya T, kalau di sini kodenya S. Kalau di sini multodisk sudah ada satu lembar kertas ini, ada streptomycinnya, ada tetracycline, ada DO dan sebagainya, mungkin sulfamethoxazole dan sebagainya, trimethoprim di sini. Jadi satu lembar itu ada tinggal ditempel ke atas permukaan inokulum yang kita uji tersebut, yang ada isolat murninya. Nah ini deh ya, jadi kembali satu box ini. Kalau doxycycline isinya doxycycline, ini contoh saja. Ini ada, saya kumpulkan cartridge-nya, ini ada, nanti ada 3 antibiotika. Mungkin sini ada bacitracinnya ya. Mungkin kita ambil lagi yang lain ya. Jadi tinggal ini tulisannya terbatas, dikeluarkan dulu. Ini sulfamethoxazole, trimethoprim ya. SIT ya. Doxycycline, SIT sama kanamycin ya, ada kanamycin. Jadi kita pastikan saja yang kita uji untuk praktikum ini adalah ada kanamycin, kemudian ada sulfamethoxazole, trimethoprim. Ini SIT. Ada 3 antibiotika, dengan nanti adik mempelajari tentang mekanisme kerja masing-masing ini. Antibiotika ini memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda. Ya, saya pakai contoh 3 antibiotika ya, dalam uji kepekaan.
Nah, kalau kita sudah jelas antibiotikanya, tinggal kita ambil. Kita tinggal ambil, jadi putar cartridge-nya, kemudian agak geser ininya, apa namanya? Ini paper disknya kita ambil, paper disknya. Ini untuk ngambil ini kita pergunakan alat yang kering ya, sudah steril. Kita tempelkan dengan catatan waktu nempel adik di biakan ini adalah syaratnya 2 cm minimal dari tepi cawan Petri. Nah, letakkanlah di sini. Ini, nah cara meletakkan langsung aja di kan itu adalah kanamisin. Kemudian kita uji lagi setelah kanamisin, tadi ada sulfametoksasolnya, kita ambil. Ya, kita ambil. Ada yang lain juga jaraknya minimal 2 cm dari tepi atau 2 cm dari paper disk yang sebelumnya. Tuh. Kemudian kita ambil lagi. Nah, kita ambil lagi yang doxycycline, juga diletakkan di biakan tadi. Nah, sudah ada tulisannya K, DO dan SIT ya, itu ya. Nah, kemudian kita ini apa namanya, tunggu saat, kemudian langsung ada inkubasikan. Ini contohnya bahwa uji kepekaan sensitivitas tes ini dengan 3 macam antibiotika pada biakan E. coli maupun Klebsiella kita lakukan. Setelah itu ya kita inkubasikan dalam inkubator selama semalam ya, dalam suhu 37 derajat Celcius. Nah, ini kita taruh, inkubasikan di inkubator dengan cara yang sama. Ini kita nanti inokulum Klebsiella ini kita lakukan apa namanya, uji kepekaan dengan menggunakan 3 macam antibiotika. Oke. Nah, dalam masa inkubasi itu nanti di referensi sering ada yang melihat ada yang semalam, ada yang 24 jam. Itu pertumbuhan bakteri itu bisa, jadi bisa kita lihat apa namanya, sebagai indikator atau parameter dalam uji kepekaan itu ada nanti terbentuk dalam media mular hintan agar, itu biakan bakteri yang tadi ada paper disknya itu ya, ingat ya. Jadi letaknya adik taruh di sini, dari tepi adalah minimal 2 cm ya, minimal ini dari 2 cm. Ini pun juga jarak dari paper disk satu dengan yang lain adalah minimal 2 cm. Kenapa demikian? Jarak kita atur itu adalah nanti apa namanya, yang kita baca, parameter yang kita baca di sini di masing-masing paper disk, misalnya DO, misalnya di sini doxycycline, ini akan terbentuk zona, nah seperti itu. Jadi tidak ada pertumbuhan di sekitar koloni ini, sekitar paper di sini. Ini namanya diameter zona hambat ya. Nah, ini kita catat nanti berapa milimeter diameternya masing-masing. Ini juga misalnya ini tadi adalah SIT, kemudian ada K kata kanamisin juga, nanti misalnya segini ya, catat diameternya masing-masing berapa milimeter, diameter killing zonanya, jadi zona hambat namanya ya, killing zone ya, killing zone nya berapa milimeter. Ini juga berapa, nanti KS nya ini berapa.
Itu nanti parameternya, misalnya di sini lebih kecil misalnya dia terbentuk, nanti kita tidak tahu, contoh aja ya, ini lebar. Nah, masing-masing di sini kita catat, adik catat berapa milimeter. Nah, setelah itu adik sesuaikan, cocokkan dengan standar di penuntun praktikum yang kita ambil dari Kahneman et al. Itu hasil-hasil yang sudah misalnya bisa adik pakai standar. Jadi bandingkan dengan standar Killing-Sonner. Ini di referensi di penuntun praktikum dari masing-masing antibiotika yang kita uji. Nih, jadi misalnya di sini DO misalnya hasilnya adalah 15, diameternya adalah 15 mm. Misalnya di sini ketemuannya sama dengan adik 10 mm. Misalnya di sini ada 8 mm. Nah, dari hasil ini adik baca standar Killing-Sonner pada referensi yang sesuai dengan doksisiklin ya, properties yang digunakan antibiotikanya ini. Nah, nanti di sana di kategori itu ada namanya pola kepekaan. Nah, tinggal adik membaca pola kepekaan pada ini referensi ini ya, standar yang digunakan. Jadi standar Killing-Sonner. Di situ ada nanti kategori resisten, ada kategori intermediate, kemudian ada kategori sensitif atau peka. Ya. Nah, sini lebar masing-masing ini ya sudah ada standarnya di referensi. Standar resisten misalnya DO, misalnya standarnya di sini DO, untuk DO mimpanya di sini adalah 10 mm yang telah diuji. Nah, adik nanti hasil yang adik jumpai 15 mm, ini resistannya 10 umpamanya sampai 12 umpama ini ya, saya tidak hafal. Umpamanya di sini doksisiklin mempunyai kategori resisten, ini resisten, ada kategori intermediate, ada kategori peka. Ini misalnya dia intermediate-nya lebih besar atau sama dengan 12 sampai misalnya 16 mm. Kategori peka misalnya 17 sampai 20 misalnya. Ya, adik tinggal baca, saya tidak hafal. Nah, tinggal adik sesuaikan, kalau ada hasilnya 15 mm berarti ini kategorinya intermediate, ya kurang peka istilahnya. Ya, kalau hasilnya di sini adalah misalnya 18 mm, di sini berarti kategorinya dia, kalau standarnya 17 sampai 20, hasil adik 18, dia kategori peka. Nah, itu. Jadi tujuan lakukan uji ini adalah untuk memperoleh antibiotika yang efektif digunakan untuk tindakan terapi terhadap suatu penyakit infeksius, misalnya penyebabnya adalah E. coli atau Klebsiella. Nah, itu cara membacanya. Ya, cara membacanya harus adik berpegang pada Killing-Sonner standar yang kita sudah kasih di referensi atau penuntun praktikum, itu berasal dari Kahneman et al. Beberapa macam antibiotika. Kalau ada yang kurang di situ, masih ada di di Kahneman et al. Diagnostik bakteriologi untuk uji kepekaan. Nah, hasil uji kepekaan itu, nah ini saya sudah berikan contoh hasilnya ya. Ya, kemarin kita melakukan uji kepekaan. Ini adalah bakteri yang kita uji isolatnya. Nah,
Ya, ini saya mempergunakan 5 macam antibiotika paper dish. Ya, sudah saya kerjakan 2 hari yang lalu ini hasil saya. Nah, ini isolatnya bakteri, ya, bakteri yang kita ini kan adalah bakteri Streptococcus sp ya. Kebetulan saya dapat isolasi identifikasi Streptococcus sp. Nah, kemudian saya uji dengan cara yang sama, metode Kirby-Bauer dengan difusi cakram namanya, metode difusi cakram menurut Kirby-Bauer. Kita uji mengacu pada cara-cara langkah atau standarnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang saya gunakan di sini adalah sama, itu doxycycline, ada kanamisin, ada streptomycin, ya, ada sulfamethoxazole trimethoprim, ya. Kemudian ada streptomycin, ya, streptomycin, kanamisin. Ini adalah sulfamethoxazole trimethoprim, ini doxycycline. Isinya adalah DA, ini clindamycin saya pakai. Ya, terbentuklah di sini kalau adik amati masing-masing paper dish membentuk killing zone, ya, killing zone dengan lebar yang bervariasi. Nah, itulah adik masing-masing killing zone yang terbentuk ini adik ukur berapa milimeter diameternya, ini juga diukur berapa milimeter masing-masing. Nah, adik tinggal selanjutnya menyesuaikan dengan secara deskriptif, nanti adik bisa jelaskan dengan standar pola yang ada di metode praktik, ya, terhadap bakteri ini antibiotika yang kita uji sudah tertera di sana. Ya, apakah ini nanti yang lebar ini memang kategori pekai atau memang ini yang resisten kanamisin, ya, tapi ini pun juga kita tidak tahu, ya, kita harus menyesuaikan dengan standar. Jadi di sana ada 3 kategori, ya. Di standar killing zone itu kategori pertama adalah resisten, misalnya R, misalnya intermediate, dan sensitif atau peka. Dengan lebar diameter zona hambat sudah ditetapkan dari masing-masing kategori. Tinggal adik menyesuaikan. Nah, setelah itu catat, begitu adik mencatat. Nah, inilah asumsi adik dari hasil praktikum ini, nanti obat apa, antibiotika apa yang digunakan secara efektif untuk melakukan tindakan terapi terhadap agen infeksius yang adik uji. Misalnya tadi seperti E. coli atau mungkin Streptococcus yang patogen, nah itu yang adik gunakan untuk tindakan terapi. Nah, hasil yang lain kebetulan ini juga ada. Nah, ini terbentuk seperti ini. Nah, apa yang adik perhatikan di sini? Berarti di sini yang saya tunjukkan ini, yang ini paper dish dengan kode doxycycline DU, ini dia kategorinya sensitif. Ada terbentuk killing zone yang sudah jelas, bisa kita ukur. Nah, ini sulfamethoxazole dan trimethoprim dan juga clindamycin. Nah, ada dalam zona diameter itu masih ada pertumbuhan koloni-koloni yang tampak di sini dengan jelas. Dan ini kategorinya bahwa koloni yang tumbuh di ini adalah resisten. Ini. Nah, kalau yang di sini masih bisa kita. Nah, ini, ya. Jadi ini kategori sudah tidak ada, berarti ini koloninya resisten. Itu kemungkinan nanti hasil yang adik jumpai dalam melakukan uji kepekaan. Nah, banyak faktor, ya. Jadi dalam melakukan uji kepekaan ini ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi hasil killing zone, jadi zona hambat ini dalam melakukan uji kepekaan. Faktor yang pertama tentang media. Media yang kita standarisasi menggunakan adalah Muller-Hinton agar.
Jadi adik hindari mempergunakan misalnya media yang lain karena sifat pertumbuhan bakteri akan berbeda-beda, apalagi menggunakan belat agar. Kalau di belat agar nanti akan adik kelirukan dengan zona hemolistiknya yang terbentuk dari koloni itu, sifat pertumbuhan koloni akan susah adik. Kemudian yang kedua adalah waktu membuat muller Hinton agar, pastikan ini menurut hasil penelitian juga, tebal tipis media yang kita gunakan untuk membuat muller Hinton agar juga harus homogen. Ya, saya pakai asumsi di sini hanya mempergunakan satu cawan Petri dengan diameter 17 mm. Saya tuangkan hanya 20 ml media pada saat membuat. Kita pada saat membuat media mensterilkan, kemudian kita tuangkan ke cawan Petri yang steril media muller Hinton agar dengan volume satu plate ini hanya 20 ml. Jadi plate yang kita gunakan harus homogen juga, jadi diameternya harus sama. Karena banyak plate yang mereknya berbeda-beda, diameternya juga berbeda, sehingga mempengaruhi tebal tipis media yang nanti kita buat terbentuk ini. Nah, itu juga semakin tebal, ya, semakin tebal media itu, hasilnya juga akan mempengaruhi killing zone yang terbentuk. Jadi semakin tebal, ya, paper disc yang bersifat higroskopis atau istilahnya begitu nempel di pusinya itu, kekuatannya dari atas sampai ke bawah ini akan berkurang, ya, sehingga killing zone-nya yang terbentuk begitu pada media yang tebal, dia akan lebih sempit otomatis. Kalau medianya lebih tipis, otomatis dia di pusi paper disc dengan antibiotikanya itu akan jauh lebih kuat, jauh lebih melebar, sehingga killing zone yang terbentuk akan lebih lebar. Kemudian yang lagi mempengaruhi berikutnya adalah ini tadi, jumlah bakteri yang adik tanam, jadi inokulumnya. Sehingga dalam metode ini disesuaikanlah inokulumnya menurut metode kekeruhan menurut McFarland. Kalau semakin keruh dia, McFarland mungkin McFarland 4, 5 yang digunakan sama. Jadi semakin banyak jumlah bakteri yang adik tanam pada media ini, jadi kekuatan ini difusi paper disc yang mengandung antibiotika yang kita uji itu juga semakin lemah jadi zona hambat yang terbentuk akan semakin sempit, lebih sempit daripada jumlah bakteri yang kita tanam, relatif lebih jarang, lebih sedikit kandungan per ml-nya. Nah, ini yang paling sering nanti faktor-faktor mempengaruhi itu. Kemudian ada lagi, jangan adik sampai menggunakan paper disc yang kedaluarsa. Ya, kemudian menempel juga, ya, menempel jangan seperti tadi, jangan sampai menempel kita mengikuti acuan saja, jaraknya 2 cm dari tepi maupun dari paper disc. Ya. Kalau kita terlalu banyak menempelnya, hasilnya akan susah dibaca killing zone-nya. Kemudian jangan menempel paper disc bertumpuk. Ya, waktu ngambil kemudian paper disc-nya ada 2 lembar, ya. Yang ini memang namanya cartridge, ya, tempatnya ini mengandung paper disc, masing-masing cartridge ini ada 50 lembar. Waktu ngambil pastikan 1 lembar tempel masuk. Menempel pun juga jangan sampai adik sudah menyentuh ininya adik ambil lagi, tidak bisa, karena sudah ada di pusinya dia itu, begitu nempel di inokulum agar ini paper disc sudah bekerja istilahnya. Jadi begitu adik ragu-ragu adik ambil lagi, ya hasilnya tidak akan bagus. Nah, itu adik, ya, jadi yang mempengaruhi itu hasil killing zone, ya. Jadi sekali lagi
yang adik amati, parameter yang adik amati dengan menggunakan prosedur yang sudah standar, ya, diffusi cakram untuk Kirby Bauer ini. Jadi parameternya adalah lebar diameter killing zone atau zona hambat pertumbuhan bakteri pada masing-masing paper dish yang nantinya akan adik sesuaikan dengan pola standar killing zone yang ada untuk menentukan apakah antibiotika yang adik gunakan itu, adik uji itu adalah kategori dia peka, intermediate, atau dia resisten isolat. Nah, itu saja adik ya yang perlu adik ini pahami. Silahkan adik baca banyak tentang ini, metode uji kepekaan. Jadi ada metode yang lain, ada metode dilusi dengan cara dilusi, ada pengenceran, antibiotikanya diencerkan, konsentrasinya berbeda-beda, kemudian ditanami isolat, kemudian nanti konsentrasi terkecil nanti dari metode dilusi itu adik baca ya, metode konsentrasi terkecil dari antibiotika tersebut yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, itu contohnya metode dilusi dengan tabung-tabung. Jadi antibiotika doksisiklin ini adik nanti konsentrasikan ke dalam tabung-tabung dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Silahkan cari konsentrasi yang terkecil yang sanggup menghambat pertumbuhan bakteri. Ada metode lain secara sama juga dengan dilusi tapi membuat sumuran. Jadi medianya ini kita lubang-lubangi ya dengan alat ya, lubang kurang lebih sama dengan ini 6 mm ini diameternya paper dish ini. Jadi lubangi, tinggal obatnya diencerkan dengan konsentrasi tertentu atau bahan-bahan lain ekstrak misalnya herbal itu adik uji, tinggal teteskan ke masing-masing lubang dengan konsentrasi yang berbeda-beda, inkubasikan, kemudian tinggal baca killing zone-nya keesokan harinya. Nah, sekian adik untuk melakukan kegiatan ini ya, praktikum uji kepekaan. Jadi lebih lanjut nanti ada lagi praktikum berikutnya, itu adalah cara menghitung jumlah bakteri. Kalau adik sudah selesai melakukan kegiatan praktikum ini kembali harus adik paper dish ini tidak bisa disimpan di suhu kamar. Jadi harus adik perhatikan direksinya, petunjuknya. Ini cara nyimpannya. Jadi cartridge dikembalikan lagi ke posisinya yang benar, masukkan ke kotak, kemudian disimpan pada minus 20 sampai 8 derajat Celcius ini agar tidak mudah rusak ya. Tutup rapat. Nah, ini kita simpan di suhu kulkas sudah cukup ya. Mesti ingat.